Selamat pagi Bu Tere, selamat pagi Bu Serafina, selamat pagi Pak Wawan. Perkenalkan, nama saya Grace Juniati Malau dari kelas 12 MIA 1. Di video kali ini saya akan membuat video ujian praktek kolaborasi mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika dengan judul pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan kacang hijau. Faktor biologi dari hasil pengamatan bahwa tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang pertumbuhannya lebih lambat, sedangkan tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat gelap pertumbuhannya lebih cepat. Hal ini disebabkan karena hormon auksin yang berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel akan terurai jika terkena sinar matahari. Tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang memiliki batang yang lebih kuat dibandingkan tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang gelap. Tanaman yang diletakkan di tempat yang terang memiliki warna daun yang hijau dan kokoh karena cahaya matahari sangat dibutuhkan dalam proses fotosintesis untuk membentuk klorofil, yaitu menghijaukan tanaman. Warna hijau menunjukkan adanya penyerapan cahaya yang dilakukan oleh tanaman. Tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat terang memiliki daun yang lebar dan batang berwarna hijau, sedangkan tanaman kacang hijau yang ditempatkan di tempat yang gelap memiliki daun yang kerdil menjadi berwarna pudar sehingga tumbuhan mengalami etiolasi, yaitu menguningnya daun dan batang tanaman akibat pertumbuhan di tempat yang gelap. Faktor kimia. Reaksi kimia dalam fotosintesis adalah sebagai berikut, di mana tumbuhan mengubah karbon dioksida atau CO2 dalam wujud gas ditambah molekul air yang nantinya akan dikatalisis oleh sinar matahari. Mengubah karbon dioksida menjadi glukosa atau C6H12O6 ditambah oksigen. Pada reaksi fotosintesis, zat-zat yang ada di sebelah kiri disebut dengan zat reaksi atau reaktan, sedangkan zat-zat yang ada di sebelah kanan disebut dengan hasil reaksi atau produk. Berdasarkan reaksi fotosintesis, yang berperan sebagai reaktan adalah CO2 dan H2O, sedangkan yang berperan sebagai produk adalah C6H12O6 dan O2. Selanjutnya, faktor kimia. Faktor kimia dalam pertumbuhan tanaman yaitu unsur hara. Unsur hara bagi tanaman atau tumbuhan adalah sumber nutrisi atau makanan yang sangat dibutuhkan oleh tanaman atau tumbuhan. Terbagi menjadi dua, yaitu ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Unsur hara makro adalah unsur-unsur yang dibutuhkan tanaman atau tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Unsur makro yang terkandung dan peranannya adalah yang pertama, itu nitrogen, berfungsi untuk sintesa asam amino dan protein dalam tanaman. Yang kedua ada unsur fosfor, berfungsi untuk merangsang akar dan mempercepat pemasaran biji. Yang ketiga ada kalium, berfungsi untuk membantu penyerapan air dan unsur hara tanah. Selanjutnya unsur hara mikro adalah unsur yang diperlukan tanaman dalam jumlah yang sedikit. Unsur mikro yang terkandung dan peranannya adalah yang pertama, besi. Memiliki peranan sangat penting untuk pembentukan fungsi klorofil dan fotosintesis. Yang kedua ada mangan, memperlancar proses asimilasi. Yang ketiga, boron berperan pembentukan sel terutama dalam titik tumbuh pucuk. Selanjutnya, faktor fisika. Faktor fisika adalah spektrum warna, di mana cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam laju fotosintesis. Cahaya matahari berasal dari cahaya putih yang dapat diuraikan menjadi komponen-komponen warna, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, karena panjang gelombang cahaya yang berbeda untuk setiap warna yang berbeda. Tumbuhan hijau dalam menghasilkan suatu energi bergantung pada proses fotosintesis. Cahaya matahari bersifat polikromatik bila dibiaskan akan menghasilkan cahaya-cahaya monokromatik. Cahaya monokromatik inilah ditangkap oleh klorofil dan digunakan dalam proses fotosintesis. Fungsi klorofil adalah menyerap cahaya berupa radiasi elektromagnetik pada spektrum kasat mata. Klorofil dapat menampung energi cahaya yang diserap oleh pigmen cahaya atau pigmen lainnya melalui fotosintesis, sehingga klorofil disebut sebagai pigmen pusat reaksi fotosintesis. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan hanya dapat memanfaatkan sinar dengan panjang gelombang antara 400-700 nanometer, merupakan cahaya tampak. Sekian video ujian praktek kolaborasi mata pelajaran biologi, kimia, dan fisika dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.